Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Frisky Fernando. Topik pada hari ini adalah main-main dengan mind. Main-main dengan pikiran. Semua orang mempunyai pikiran. Pikiran baik ataupun pikiran jahat. Itu semua orang dalam melakukan perbuatan pasti dimulai dengan pikiran. Atau cetana, niat, sehingga terbentuklah karma. Dalam bab 1 Dhammapada ayat 1 Yamakawaga dijelaskan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa melakukan perbuatan jahat melalui pikiran, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati yang ditarik lembu. Nah, kalau kita lihat di dalam Dhammapada Atthakatha, ada syair tersebut diceritakan sebuah kisah yang bernama Cakkupalatera. Jadi seorang Cakkupalatera adalah seorang yang setelah mencapai arahat, pada saat itu ingin mengunjungi Buddha di hutan Jetavana. Nah, pada malam hari, Sang Tera melakukan meditasi jalan. Nah, pada saat melakukan meditasi jalan, tidak sengaja terinjak binatang. Nah, pada suatu pagi, ada rombongan biku yang ingin mengunjungi Cakkupalatera, ingin bertegur sapa terhadap Cakkupalatera. Tetapi pada saat di perjalanannya, melihat banyak binatang yang mati. Nah, sang biku-biku tersebut curiga. Pada saat sebelum kedatangan Cakkupalatera, tidak ada binatang yang mati, tetapi sejak ada kedatangan Cakkupalatera, banyak binatang yang mati. Mereka suuzon, mereka berpikiran buruk bahwa ini adalah ulah Cakkupalatera. Nah, ini Cakkupalatera telah melakukan pembunuhan. Wah, ini harus dilaporkan kepada Buddha. Nah, sang biku-biku tersebut yang tadinya ingin mengunjungi Cakkupalatera, akhirnya mengunjungi Buddha dan melaporkan kejadian yang dilihat sama biku-biku tersebut. Nah, sang Buddha diceritakan sama biku-biku tersebut, lalu Buddha bertanya kepada para biku tersebut, apakah kalian melihat proses pembunuhan itu? Nah, sang biku bilang, tidak melihat. Begitu pula dengan Cakkupalatera. Cakkupalatera tidak melihat proses pembunuhan tersebut dan tidak ada niat untuk membunuh. Kenapa? Karena Cakkupalatera buta. Oh, wah, Buddha, kenapa seorang arahat bisa buta? Nah, sang Buddha menceritakan kisah hidup Cakkupalatera sebelumnya. Pada saat itu beliau adalah seorang tabib. Nah, beliau mempunyai keahlian untuk mengobati. Nah, ada seorang wanita miskin, tua, yang ingin diobati matanya yang sakit. Nah, tapi dia tidak punya uang. Nah, sang wanita tersebut berjanji kepada Cakkupalatera bahwa setelah sembuh, maka sang wanita tersebut dengan anak-anaknya akan melayani sang tabib tersebut. Nah, proses penyembuhan dilakukan oleh tabib dan ada kemajuan. Nah, tetapi sang wanita tersebut bukannya senang, tetapi juga khawatir. Kenapa? Karena dia telah berjanji untuk melayani sang tabib. Akhirnya dia berbohong kepada sang tabib tersebut dan marah-marah kepada tabib. Tabib, ini mata saya bukannya tambah sembuh, kok tambah sakit. Nah, akhirnya sang tabib tersebut melihat, dicek ternyata dan si wanita tersebut bohong. Sang tabib tersebut menyadari bahwa wanita tersebut bohong. Akhirnya sang tabib bukannya marah, tetapi ingin membalas dendam kepada wanita tersebut. Beliau akhirnya bilang, oke, saya coba akan ganti obatnya. Nah, dengan diganti obatnya, bukannya malah sembuh, tetapi menyebabkan buta yang total, buta permanen. Nah, akhirnya sang tabib tersebut harus menanggung karmanya dan lahir dengan kondisi tubuh yang buta. Nah, disitulah dijelaskan syair yang tadi,
Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jadi barang siapa yang melakukan kejahatan melalui ucapan dan pikiran, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati yang ditarik oleh lembu. Nah, itu dia cerita dari Cakupatera. Jadi kita harus melihat, kita harus menjaga pikiran kita untuk berpikiran jernih. Pikiran kita harus pikiran yang bisa membawa kebahagiaan buat semua makhluk. Nah, kalau misalnya kita lihat dan kita perhatikan, motif-motif pikiran itu sangat licik, sangat-sangat licik. Di dalam manusia, walaupun ada perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Nah, perbuatan tidak baik dan perbuatan baik tersebut dilandasi oleh pikiran yang baik maupun pikiran yang tidak baik juga. Nah, tetapi motif di dalam pikiran itu adalah ada dua motif, yaitu motif kecelakaan ataupun motif kebencian. Nah, kita harus lihat motif yang ada timbul di dalam diri kita itu motifnya seperti apa. Nah, dengan cara seperti kita lihat, jika orang mau berbuat dana, berbuat dana, itu merupakan perbuatan baik, benar? Ya, itu kita rasa untuk melakukan dana adalah perbuatan yang baik. Tetapi tidak semua melakukan perbuatan dana dilandasi dengan perbuatan yang punya pikiran bersih. Terkadang ada pikiran juga motifnya, yaitu keserakahan atau kebencian. Keserakahan, berdana, kita ingin mendapatkan pahala yang banyak. Nah, kebencian, saya lihat tetangga sebelah saya dananya sangat besar. Nah, saya juga harus dana yang lebih besar. Nah, tetangga saya berdana, saya juga harus berdana. Benci karena tetangga saya melakukan dana. Nah, itu motif-motifnya itu harus kita lihat. Nah, terkadang motif-motif itu sangat halus, tidak bisa kita lihat. Tetapi jangan khawatir, kita kalau misalnya sebagai umat Buddha, kita belajar bagaimana memahami pikiran-pikiran kita. Itu paling penting. Karena dengan memahami pikiran, perbuatan, ucapan, itu maka akan menjadi perbuatan benar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sedharma ingin melakukan sesuatu, silahkan dicek. Nah, terkadang kita pun tidak menyadari. Saya mau ke Jakarta, saya punya motif apa? Keserakahan atau kebenciankah? Atau netralkah? Nah, jika Bapak Ibu menyadari keserakahan dan kebencian dalam pikiran, maka pikiran itu akan menjadi netral. Nah, seperti itu. Nah, perbuatan baik dan ucapan baik itu dilandasi dengan pikiran benar, pikiran yang istilahnya bisa mengondisikan sesuatu. Bapak Ibu dan teman-teman sedharma, kita lihat, kita menyadari bahwa sekarang ini banyak sekali kondisi-kondisi yang kurang kondusif yang termakan dengan hoax-hoax, termakan dengan pikiran-pikiran jahat, termakan dari pikiran-pikiran yang penuh dengan kebencian. Nah, kita harus menyadari itu akan merugikan semua makhluk, itu akan merugikan baik orang-orang sekitar maupun kita sendiri. Maka dari itu kita harus bisa menjaga pikiran kita dengan baik. Jadi kita harus lihat. Nah, kadang-kadang kita perlu main-main dengan pikiran kita. Bukan main-main dengan arti sesungguhnya. Artinya, jika kita mempunyai pikiran yang jahat, kita harus sadar bahwa pikiran itu akan merugikan orang lain. Kita harus sadar, pikiran itu akan merugikan diri sendiri. Nah, jika teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu menyadari hal itu, jadi pikiran itu tidak akan merugikan orang lain. Nah, perbuatan benar adalah perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Pikiran benar adalah pikiran yang bisa menghasilkan kebajikan, pikiran yang bisa menghasilkan kebahagiaan buat semua makhluk. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, semoga kita semua bisa melakukan dan mengendalikan pikiran kita. Dengan mengendalikan pikiran, indria tubuh jasmani kita itu akan terjaga. Jadi kita bisa melakukan dana dengan pikiran benar. Dana dengan pikiran benar adalah dana yang spontan.
dipenuhi dengan motif keserakahan dan kebencian tersebut. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita berusaha menjaga diri kita, menjaga sila. Jadi dengan menjaga sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak minum keras, itu akan menghasilkan kehidupan kita yang akan lebih baik, kehidupan kita yang akan bisa mencapai surga. Nah, surga itu bagi umat Buddha, surga itu sangat mudah dengan menjalankan dana, sila, dan kita bisa lakukan terus dengan samadhi dan kata Bante Suryabumi bahwa kita juga perlu merawat orang tua. Jadi dana, sila, samadhi, dan merawat orang tua adalah pesan yang disampaikan Bante Suryabumi terhadap umat awam, khususnya buat kita semua, untuk terus melakukan hal itu, 4 hal. Biasanya kita mendengar dana, sila, dan samadhi. Tetapi Bante Suryabumi dalam ceramahnya mengatakan bahwa kita juga perlu merawat orang tua. Dan selalu dengan merawat orang tua itu akan membawa kebahagiaan buat kita sendiri. Jadi kalau bisa dibilang, saya pernah bercerita dengan Bante Suryabumi bahwa ada sesuatu kejadian, dan Bante mengusulkan untuk tetap merawat orang tua. Itu yang paling penting. Nah, demikianlah Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma. Semoga pikiran kita tetap terjaga, pikiran kita tetap terkendali, pikiran kita lurus, dan tetap menyadari segala fenomena baik yang ada di luar maupun yang akan dari dalam. Sehingga kita tahu bahwa kalau misalnya ternyata mau marah, mau benci, mau galau, itu semua dimulai dari pikiran. Jadi kalau kita sudah menyadari itu, galau, benci, semua tidak ada. Oke, demikianlah. Semoga semua makhluk tidak berbahagia.